Ya, kembali kita membahas berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Ini saya ingin menjawab ya berkaitan dengan pertanyaan dari teman-teman Pokja juga. Bagaimana misalkan dalam satu sebuah tender di mana ada peserta yang menawar di mana mengusulkan peralatan yang sangat-sangat jauh dari lokasi pekerjaan. Saya contohkan misalkan di Bali ya. Ada peserta dari Sumatera mengikuti tender ke Pulau Bali. Nah, di dalam usulan peralatan, semua peralatannya itu adalah sewa di tempat peserta itu ada ya di Sumatera. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana ya pada saat misalkan peserta ini dimenangkan dengan alat-alat yang begitu jauh, apakah bisa nanti akan sesuai dengan progres pekerjaan di mana secara mobilisasi saja kalau kita melihat alat-alat yang disewa tersebut tidak mungkin ya secara cepat akan dimobilisasi ke lokasi pekerjaan di Pulau Bali. Baik, teman-temanku semua, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik juga ya, karena kita tahu bersama kalau kita bicara tentang pekerjaan konstruksi, peralatan ini tentu akan dipersyaratkan. Kita harus melupakan dulu atau membedakan dulu ya, kita sedang dalam proses pemilihan atau sedang proses berkontrak. Nah, kalau kita bicara tentang berkaitan dengan proses pemilihan, maka taatilah apa-apa saja yang menjadi ketentuan dalam proses pemilihan. Di dalam persyaratan peralatan ada tiga ya kriteria yang tentunya menjadi syarat yang sudah diamanatkan oleh ketentuan. Yang pertama adalah peralatan jenis apa yang akan dipersyaratkan, berapa jumlah peralatan tersebut dipersyaratkan, dan tiga kapasitasnya. Nah, kalau kita melihat dari tiga kriteria, tentu kita tidak melihat apakah lokasi ini menjadi bagian yang dievaluasi oleh Pokja. Tentu tidak. Karena apa? Jangan sampai di dalam proses tender yang merujuk kepada prinsip pengadaan ya, kita itu membatasi penyedia-penyedia atau peserta-peserta yang akan ikut tender di seluruh Indonesia. Coba kita bayangkan kalau misalkan kita persyaratkan harus memiliki alat milik sendiri atau sewa, tapi sewanya harus di lokasi pekerjaan, maka peserta-peserta yang tentunya akan berkompetensi di lokasi pekerjaan akan terhambat terhadap sewa tersebut ya. Karena apa? Ya, kemungkinan yang terjadi adalah ya artinya banyak mungkin penyewaan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan tentu tidak akan berpihak kepada peserta-peserta tersebut ya. Nah, berkaitan dengan tersebut ya, kembali kita kepada proses pemilihannya. Apabila misalkan ya alat yang ditawarkan dan diusulkan sesuai dengan minimal yang tiga kriteria tadi yang sudah dipersyaratkan dalam LDP, maka tentu itu sudah memenuhi persyaratan. Nah, bagaimana misalkan konteksnya di bawah 80% misalkan. Nah, ini bisa saja ya dilakukan ya klarifikasi terhadap proses perolehan ya terhadap produktivitas alat ya, baik itu nanti kita bicara tentang koefisiennya dan bagaimana caranya agar peserta itu bisa ya menyatakan satuan dasar alatnya itu memang memenuhi metode kerja. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana misalkan ini penawarannya di atas atau sama dengan 80%. Tentu kita akan kesulitan. Metode pelaksanaan itu tidak lagi dipertandingkan. Ini misalkan untuk kecil dan menengah ya. Yang kedua adalah bahwasannya tidak ada penilaian terhadap lokasi peralatan. Nah, dengan demikian berarti apa? Kita kembalikan saja kepada penawarannya, yaitu di dalam IKP disebutkan dalam hal peserta menyampaikan dokumen penawaran maka dia menyetujui metode pelaksanaan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK. Sehingga apa? Pada saat nantinya dimenangkan dan pada saat kontrak ya, tentu nanti PPK mengendalikan peralatan dimaksud ya. Artinya pengendalian di sini adalah PPK akan meyakini dulu apakah peralatan ini akan direncanakan dalam perencanaan uang muka untuk diberikan uang muka mobilisasi. Ya. Kalau memang iya, maka peralatan ini wajib didatangkan ya, sesuai dengan jadwal mobilisasi peralatan. Selanjutnya, dalam hal misalkan ya karena ini alatnya jauh dan tidak memungkinkan untuk dimobilisasi secara cepat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, maka di sini PPK dapat meminta pergantian peralatan tersebut untuk dapat menyewakan untuk mencari sewa di lokasi pekerjaan dengan catatan ya peralatan tersebut wajib secara fisik
harus ada sesuai dengan usulan penawaran. Jadi di sini PPK nggak boleh meminta pergantian atau mengganti peralatan yang disewa tersebut kalau alat yang disewa tersebut tidak ada sesuai dengan usulan. Contoh misalkan eskavator misalkan, contoh ya. Ternyata eskavator ini ada di Sumatera. Nah, di dalam usulan daftar isian peralatan, eskavator ini memenuhi jenis, kapasitas, dan jumlah. Sehingga proses pemilihan pun sudah sesuai dengan penawarannya. Nah, kemudian pada saat PPK ya ini akan meminta perintah mobilisasi terhadap peralatan tersebut, maka PPK di sini akan melihat ya kemungkinan PPK akan mengganti peralatan tersebut dalam hal misalkan peralatan tersebut memang ada wujudnya. Jadi artinya jangan sampai PPK mengganti peralatan, baik itu milik sendiri, sewa beli atau sewa peralatan, tapi tidak ada wujudnya. Ini yang salah. Dan ini sering terjadi di lapangan. Ya, jadi pengendaliannya adalah PPK memiliki hak ya untuk meminta pergantian alat selama alat tersebut ada sesuai usulan. Nah, pergantian alat tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang tentunya dipersyaratkan. Inilah peralatan-peralatan utama yang menjadi tujuan kenapa harus ditetapkan di dalam lampiran ASSKK. Ya, teman-temanku semua, kesimpulannya adalah dimanapun peserta dapat mengusulkan peralatannya, tidak terbatas di lokasi pekerjaan. Kedua, dalam hal misalkan di bawah 80% nilai penawarannya, maka tentu ketika dia termasuk mata pembayaran utama, maka dapat dilakukan klarifikasi terhadap ASP-nya dan termasuk ASD-nya dan koefisiennya apabila misalkan ada yang berbeda. Yang ketiga adalah apabila dia ditetapkan sebagai pemenang, maka pengendaliannya kepada PPK. PPK di sini mengendalikan peralatan tersebut ya. Sepanjang peralatan tersebut ada wujudnya dan sesuai dengan usulan dalam penawaran, maka PPK untuk ya memitigasi, mengendalikan progres pekerjaannya tentu meminta pergantian alat tersebut agar penyedia ya mendapatkan alat di lokasi pekerjaan. Oke, salam pengadaan.